Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muarifullah. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Pajak ada dua. Yang pertama pajak pusat, yang mana sebagian besar dikelola dari Direktorat Jenderal Pajak dan dari bawah Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten. Contoh dari pajak pusat sendiri ada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai, PPN, pajak penjualan atas bawang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Sedangkan untuk pajak daerah sendiri ada pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan tontonan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak menurut sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak subjektif. Pajak subjektif sendiri bersifat perorangan, yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak dalam status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga maupun tidak. Yang kedua ada pajak yang bersifat objektif atau bisa disebut dengan pajak yang bersifat kebendaan, yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri si wajib pajak. Selanjutnya mengenai tarif pajak. Yang pertama ada tarif tetap atau tarif pajak regresif, adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua ada tarif proporsional, yakni tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi seberapapun jumlah objek pajak, presentasinya akan tetap. Yang ketiga ada tarif degresif, yakni kebalikan dari tarif progresif. Artinya tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang presentasinya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pajak tinggi, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Dan yang terakhir ada tarif progresif, yakni tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang ketiga ada hutang pajak, yang mana hutang pajak ini timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus, sehingga ajaran ini diterapkan pada sistem official assessment system. Ini suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Selanjutnya ada penagihan hutang pajak, yang mana penagihan hutang pajak adalah tindakan penagihan dilaksanakan oleh Fiskus atau jurusita kepada penanggung pajak tanpa menunggu tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Selanjutnya ada prosedur penagihan hutang pajak yang bisa ditagih seketika maupun sekaligus dengan surat teguran atau peringatan yang diberikan surat paksa tepat 21 hari setelah surat teguran diterbitkan. Selanjutnya mengusulkan pencegahan seperti pemblokiran rekening dan pencegahan bepergian ke luar negeri. Selanjutnya ada jurusita, yang mana tugasnya melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, lalu memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah, melaksanakan penyitaan dan melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Hutang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara, pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang yang dilakukan oleh wajib pajak. Penanggung pajak atau kuasa hukumnya merupakan faktor yang menyebabkan berakhirnya hutang pajak dari si wajib pajak. Jadi sekian dari saya, Muhammad Arifullah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.